Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya bersama dengan Antasari Azhar dan sudah bergabung untuk duduk di samping Pak Antasari adalah penulis buku Antasari Azhar, Saya Dikorbankan, Taufik Pram. Terima kasih sudah hadir Mas Taufik. Sebelum saya ke Anda, saya ingin meminta Pak Antasari menanggapi apa yang tadi kita keluarkan di layar Mata Najwa, pernyataan dari M. Iryawan, Kombes ketika itu, yang mengatakan tidak mungkin ada dua eksekutor. Dan apa yang dikatakan Williardi Wizard katanya karena kuasa hukumnya ketika itu Junimart Girsang. Sementara kuasa hukum Anda Junifer Girsang. Ya. Jadi patut dicurigai memang ada, sudah diatur sehingga keterangan Williardi menguntungkan Anda. Oh, enggak ada itu. Saya juga pada waktu itu sebetulnya, waktu sebelum Williardi memberi keterangan, saya masih dalam keadaan seperti orang berada dalam tahanan tapi tidak ngerti apa masalahnya. Nah, tiba-tiba Williardi memberi keterangan seperti itu. Jadi saya kaget justru waktu itu mendengar keterangan Williardi itu. Ketika tadi disebutkan bahwa Anda membohongi Kapolri, karena ketika Anda lapor ada teror, Anda sesungguhnya sudah tahu ketika itu terornya datang dari Nasruddin. Sekarang yang bicara tadi siapa? M. Iryawan. Ah, dia anggota mana? Ketika itu mantan Direktur Kriminal Umum. Wajar dong kalau melindungi atasannya. Mari kita ngomong ke sini aja dengan mantan Kapolri yang dulu. Saya membohongi apa gitu loh. Jadi jangan lagi. Tapi ya Anda pernah melapor ke BHD ketika itu? Saya tidak pernah melapor. Saya hanya bercerita pada waktu itu. Ya kami kan sama-sama unsur penegak hukum. Tugas KPK waktu itu melakukan supervisi dan koordinasi. Kita rutin melakukan koordinasi. Saya ingin mengundang beliau pada waktu itu untuk koordinasi KPK, Polri, dan Kejaksaan. Jadi saya bergiliran ke Kejaksaan dulu, baru Kapolri. Nah, pada waktu itu beliau tanya, gimana Pak Antasari selama jadi Ketua KPK? Saya baca di koran terus, ramai terus beritanya. Saya jawab, wah biasalah Pak, ada suka, ada duka, saya bilang begitu. Cerita dong, apa sukanya, apa dukanya, begitu. Saya merasa dia teman, saya ceritalah. Oh sukanya begini, dukanya kadang-kadang lah kita pejabat negara ini. Anda spesifik bercerita ke Kapolri ketika itu Bambang Hendar Sodanuri bahwa Anda diteror dan yang meneror Anda adalah Nasruddin? Bukan. Nah ini kan menyesatkan lagi ini. Jadi saya datang pada waktu itu saya cerita, ini kita dalam selaku pejabat negara ini banyak cara orang untuk menjatuhkan kita. Ada yang jebak segala macam lah. Saya cerita saya datangi orang di hotel segala macam. Saya cerita itu. Dia jawab, wah tidak bisa dong begitu. Pejabat negara terlindungi. Ya tolonglah Pak lindungi saya. Anda tidak menyebut nama Nasruddin? Tidak ada sama sekali. Malah bukan melindungi, malah saya dimasukin penjara. Itu yang terjadi kan, fakta. Nah, kaitan maksud dengan Anda, itu. yang memasukkan Anda ke penjara siapa Pak? Ya, putusan hakim. Tadi Anda katakan bukannya dilindungi, malah dimasukkan ke penjara. Loh kenyataannya. Berarti kan beliau janji mau melindungi. Seharusnya saya dilindungi loh. Cari siapa yang menjebak saya itu, kan begitu. Seharusnya dilindungi, tapi tadi Anda bilang dimasukkan ke penjara. Apakah artinya yang memasukkan Anda ke penjara, yang seharusnya melindungi Anda, yang ketika itu Anda laporkan, Anda ceritakan, mantan Kapolri? Ya persepsi saya seperti itu. Ya kan, dia tidak boleh loh seperti itu. Pejabat negara terlindungi, tidak boleh diganggu. Apalagi tahu kan dia pada waktu itu gimana KPK kan. Jadi menurut Anda ini diatur oleh mantan Kapolri Bambang Hendar Sodanuri? Saya tidak mengatakan begitu. Itu kan persepsi Mbak Najwa kan. Saya bertanya atas jawaban Anda Pak Antasari. Tapi persepsi Mbak Najwa saya tidak menidakkan gitu loh. Jadi Anda tidak menjawab ya atau tidak? Biarkan masyarakat yang nanti akan menilai jawaban ini. Selama ini juga seperti itu. Kalau begitu saya ulang pertanyaannya. Silakan. Apakah itu artinya ini diatur oleh pimpinan tertinggi Polri ketika itu Bambang Hendar Sodanuri? Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang mengatakan itu kan Mbak Najwa. Itu pertanyaan Pak Antasari, saya bertanya. Mereka itu statement kayaknya, bukan pertanyaan. Apakah ya? Bukan pertanyaan, statement. Coba Mbak jangan ulangi. Saya ulangi lagi. Ya. Apakah Anda bercerita ke Kapolri ketika itu Bambang Hendar Sodanuri bahwa Anda mendapatkan teror? Dan kemudian ia mengatakan seharusnya dilindungi. Teror dari?
Tadi saya tanya apakah terornya dari Nasruddin. Anda katakan Anda tidak pernah menyebutkan nama Nasruddin. Bukan, dan bukan Nasruddin yang neror saya. Siapa yang meneror Anda, Pak? Seorang wanita. Rani. Iya. Rani meneror Anda. Oh, yang ketemu di hotel itu. Saya tidak pernah bantah, memang ada ketemu. Kenapa ketemu di situ? Saya waktu ketua KPK. Saya tidak bisa berada di tempat-tempat yang akan menjadi konsumsi publik. Nah, itu sudah cerita lalu ya, terjadilah di situ. Nah, pada waktu itu kan dia katakan akan ada pesan dari mantan atasan saya. Tapi waktu ketemu dia bilang, enggak ada Pak pesannya. Loh, kenapa begitu? Saya ini sibuk. Ya kalau nggak saya bilang begitu, apa nggak mau ketemu saya katanya. Itu apa bagus seperti itu? Kan jebak namanya. Nah seharusnya kan dia yang diperiksa polisi seharusnya. Mengganggu pejabat negara. Rani ketika itu istri ketiga Nasruddin. Saya nggak tahu. Anda tidak tahu sebelumnya tahu. hubungan Rani dengan Nasruddin. Nggak tahu sama sekali. Kapan Anda baru tahu bahwa Rani adalah istri ketiganya? Waktu sidang. Waktu di persidangan, hakim tanya, saksi, apa betul ada cinta segitiga, ada percintaan? Nah, dia diam, hakim konfirmasi ke saya. Saya bilang tidak ada. Saya minta saksi juga ceritakan, percintaan apa? Gitu kan. Bahwa percintaan itu kan pernah datang, pernah jalan. Di pengakuan di persidangan, Dia katakan, Pak Hakim, kalau saya perhatikan Pak Antasari ini kayaknya naksir saya katanya. Itu kan GR namanya tuh. Itu jawaban dia, ini fakta persidangan. Itu yang ada sebetulnya. sempat ada rekonstruksi di Hotel Grand Mahakam kamar 808. Saya enggak ikut. Saya datang hotel tapi enggak ikut itu. Tidak pernah terjadi apa yang diutarakan oleh Rani di kamar 808, Pak Tidak. Antasari? Tidak pernah. Jangan ngobrol begini kok. Ini untung banyak ratusan orang. Kalau kita hanya berdua di sini, besok lain lagi ceritanya. Warga binaan, nah, ada main mata najwa. Kenapa tidak? Bisa ada terjadi, tak? Jadi supir ini seharusnya, ini bilang supir bodoh. Kenapa tidak kasih tahu? Yang seharusnya target mereka itu saya, tapi jadinya